ini kan pertama sekali melibatkan kita, satu-satunya ya konfederasi yang dilibatkan oleh pemerintah dari Indonesia untuk menjadi penasehat atau advisory di Labor Right Advisory Board Indo-Pacific Economic Framework yang diwakili oleh satu orang utusan pemerintah, satu orang utusan dari Employer Association atau APindo, satu orang utusan dari konfederasi. Jadi kita itu mendapatkan SK dari pemerintah untuk duduk di Dewan Penasehat ini, dan ini adalah perjanjian untuk supply chain, dan nanti suatu saat ini akan juga berbicara dengan transisi juga ya. Sebagai ketua IPF itu dari Indonesia adalah Pak Menko Perekonomian, dan yang duduk di advisory itu adalah Kementerian Ketenagakerjaan, APindo, satu bukan Kadinnya baru KSBSI. Saat itu kita diundang pada Agustus untuk bersama-sama bertemu dengan 13 negara perwakilan lainnya. Jadi kami ada rapat untuk membahas sebenarnya apa ini IPF, lalu apa peran kita di situ, dan setelah itu kita bertemu hari kedua dengan pemerintah. Memang kami belum pernah bertemu secara tripartit, baru hanya perwakilan serikat buruh dan perwakilan pemerintah. Saat ini sudah dari bulan 8 sudah ada hampir 5 kali Zoom meeting setelah kita pulang dari Bangkok Agustus yang lalu. Kami masih di TOR-nya ya, di term of reference. Jadi masih bagaimana cara kerjanya seperti itu. Memang ada debat-debat karena itu ada soal pembiayaan, ada soal dokumen-dokumen, siapa yang bertanggung jawab, lalu bagaimana nanti menjelaskan ini ke stakeholder yang lain. Dan chairnya atau ketuanya yang memimpin rapat itu adalah selalu Amerika. Ada kekhawatiran juga di rapat-rapat bahwa kalau Kamala Harris yang menang perjanjian ini, Indo-Pacific Economic Framework ini akan berlanjut. Tapi kalau Donald Trump yang menang, bisa jadi itu dihentikan karena ini memang proyek disetujui ketika di saat Joe Biden yang sedang memerintah di Amerika. Jadi perjanjian rantai pasokan IPF ini baru kita bicarakan di tahap apa sih kerangka kerjanya seperti itu. Jadi belum masuk ke materinya. Jadi kita belum tahu nanti apa yang mau dilakukan ke depan. Tapi saya kira inklusivitas itu atau keterlibatan serikat buruh itu sangat bagus. Untuk sekarang kita lihat memperhitungkan kita ada di sini. Kalau ditanya soal apa keuntungannya bagi konfederasi, bagi serikat buruh, sebenarnya memang untung itu jangan dilihat dari uang yang kita dapatkan ya, tapi keterlibatan itulah yang selalu diserukan oleh serikat buruh, karena ketika serikat buruh tidak terlibat di sebuah lembaga atau institusi yang dibentuk yang dimana itu membicarakan soal ketenagakerjaan dan supply chain-nya atau misalnya soal undang-undangnya, pasti akan ada pertentangan-pertentangan. Sama kan seperti yang kita alami di Omnibus Law soal keterlibatan serikat buruh. Karena kita nggak merasa terlibat sehingga semua pasal-pasalnya lolos. Nah, ini kita terlibat sehingga kita bisa mengkritisi semua pasal yang ada dalam perjanjiannya itu gitu. Kita memang dituntut untuk lebih aktif, lebih konsentrasi melihatnya karena debatnya ini agak keras, agak kuat karena perwakilan pemerintah dari 13 negara lainnya, karena 14 negara ini yang ada sekarang di sini adalah masing-masing pemerintah dan serikat buruh dalam satu negara itu jarang sekali sependapat gitu. Jadi misalnya negara sekelas Jepang yang kaya itu saja masih mempersoalkan siapa yang akan mengongkosi atau memberikan transportasi kepada buruh ketika ada pertemuan-pertemuan gitu. Lalu
kita sebut pertemuan itu adalah pertemuan pemangku kepentingan buruh ya. Jadi kami menyebut itu jaringan buruh Indo-Pacific Economic Framework. Jadi kerangka ekonomi untuk Indo-Pasifik. Indo-Pasifik artinya yang semua negara-negara yang ada di Pasifik lah. Makanya ini masuk juga Selandia Baru dan Australia. Nanti kita bisa elaborasi beberapa nama-nama negara yang akan terlibat di sana gitu. Nah, perwakilan Dewan ini nanti diharapkan akan terus bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan ya, dan diharapkan pertemuan sebagian besar akan bersifat prosedural termasuk penunjukan sudah kita lakukan, dan kami juga memiliki hubungan bagus dengan kementerian sehingga kemarin di meeting yang baru saja selesai, saya juga datang ke kantor kementerian untuk bagaimana kami di luar Zoom itu bisa diskusi bersama Apindo dan juga bersama-sama dengan kementerian. Ada beberapa negara ya, sampai hari ini yang diusulkan pemerintah AS adalah negara-negara yang meratifikasi perjanjian. Jadi Indonesia itu belum meratifikasi perjanjian ini, Dek. Artinya ratifikasi ini pengakuan ya. Saya nanti coba dicari pengakuan atau ya pengakuan bahwa perjanjian ini diterima oleh negara itu. Negara yang menerima itu, saya nggak tahu apakah sudah ada yang berubah lagi, tapi negara yang sudah meratifikasi perjanjian Indo-Pacific Economic Framework ini adalah Fiji, India, Jepang, Korea, Malaysia, Thailand, Amerika, dan Vietnam gitu. Negara yang sedang dalam proses ratifikasi di domestik adalah Australia, Selandia Baru, dan Indonesia. Kita Indonesia itu melalui keputusan presiden nanti. Nah, yang tidak tersedia infonya sampai saat ini adalah Brunei dan Filipina. Jadi artinya kalau kita akan melalui keputusan presiden, kita akan menunggu keputusan Presiden Prabowo yang baru ya. Saya kira dan tidak mau berburuk sangka bahwa barangkali memang lebih tenang ketika di masa presiden yang baru untuk mengakomodirnya sebagai menjadi sebuah ratifikasi. Karena kalau dilakukan terburu-buru kan butuh pemahaman juga gitu. Jadi Pak Prabowo nanti akan menindaklanjutinya. Kalau Serikat Buruh perwakilan sendiri kan kita dinakodai oleh ITUC Asia Pasifik yang selama ini sudah berhubungan keras dengan kerjasama yang erat dengan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang disebut US DOL. Jadi United States Department of Labor. Dan US DOL inilah yang memberangkatkan saya ke Bangkok. Seharusnya yang memberangkatkan saya dan mengongkosi adalah kementerian pemerintah kita, tapi karena tidak ada sinyal dari pemerintah kemarin untuk memberikan kesempatan itu untuk kita datang, akhirnya US DOL itu membeli tiket saya sendiri dan membayar semua hotel-hotelnya di sana gitu. Jadi kita juga partisipasi didasarkan pada sebenarnya semua negara mengatakan partisipasi peserta untuk rapat-rapat selanjutnya didasarkan oleh kemandirian gitu. Terus ITUC Asia Pasifik meminta US Department of Labor ini untuk mendorong kementerian terkait dari pemerintah IPF lainnya untuk mendukung partisipasi tenaga kerja. Kita kan tidak perlu ragu lah soal kemampuan pengusaha ya, tapi yang tidak punya budget untuk melakukan traveling perjalanan untuk rapat-rapat di tempat-tempat jauh ini adalah Serikat Buruh. Jadi US DOL ini juga berencana untuk bekerjasama dengan pemerintah di 14 negara ini untuk mendorong partisipasi dan dukungan semua pihak. Jadi tapi kita juga diminta ITUC IP untuk melakukan diskusi-diskusi dengan pemerintah atau negosiasi. Pemerintah, saya sendiri memberikan masukan bahwa saya setuju bahwa pemerintah harus mendukung keterlibatan Serikat Buruh beserta pembiayaannya. Lalu pemerintah Indonesia mengatakan itu sudah kita akomodir, tapi saya mau tertulis. Pemerintah mengatakan tolong cabut saja itu, kita nanti bicarakan di dalam, tapi kan kita butuh bukti yang konkret dari pemerintah apakah memang mereka mau membiayai gitu. Jadi sejauh ini memang itu yang saya dapatkan.
Tapi solidaritas memang dibutuhkan untuk keberlanjutan perjanjian ini ya. Karena ini kan sebuah perjuangan karena menyebut rantai pasok juga gitu. Jadi bukan hanya di main company, bukan hanya di perusahaan yang sangat besar, tapi di rantai pasoknya juga gitu. Menurut Departemen Tenaga Kerja Amerika atau US Dollar itu pertemuan harus sebenarnya membahas lebih dalam tentang peran masing-masing pihak ini gitu. Memang ada beberapa agreement yang sudah terjadi ya, seperti SEPA gitu. Di tengah jalan kan kita juga European Union SEPA gitu kan. Itu kan di tengah jalan kita nggak pernah diundang, sampai negosiasinya juga kita nggak pernah tahu udah sejauh mana gitu. Bahkan sekelas Parlemen Uni Eropa pun mengundang saya kemarin di Belgia, datang ke kantornya untuk menjelaskan ini, dan soal minimnya keterlibatan kita itu juga tidak bisa merubah pemangku kepentingan yang aktif di situ untuk melibatkan serikat buruh. Jadi sehingga kita tidak tahu sejauh ini. Kita tidak mau nanti IPF ini kita terlibat hanya di pembuatan term of referensinya atau kerangka kerjanya, tapi kita nanti akan tertinggal di selanjutnya gitu. Jadi kita berharap satu putaran lagi untuk JUM, selesailah ini penyusunan kerangka untuk referensinya, dan nanti akan masuk kepada agenda-agenda yang lebih penting lainnya gitu. Jadi memang agak menjadi tambah pekerjaan kita sekarang karena persoalan di dalam negeri juga sangat banyak, terutama mengenai isu upah, jaminan sosial, lalu ada persoalan undang-undang yang baru TAPERA, ada juga persoalan Omnibus Law, lalu ada persoalan digital platform yang memang kita fokus untuk isu itu, ada just transisi. Nah, kita berharap nanti bahwa semua ini ada linknya dan bisa dibicarakan dan mendapatkan win-win solution gitu, karena banyak sekali perjanjian atau agreement ini ditandatangani tapi pelaksanaannya itu tidak pernah terjadi di lapangan gitu. Sebenarnya keberhasilan itu bukan di laporan secara global ya, tapi apa yang terjadi pasca ini ditandatangani. Benarkah ada sosialisasinya? Karena kita butuhkan menerjemahkan isinya ke dalam bahasa Indonesia untuk lebih mudah dipahami gitu. Nah, jadi Indonesia sendiri mengatakan tertarik untuk hubungan ekonomi yang baik antar negara Indo-Pasifik di bawah kerangka IPF ini. Lalu Amerika juga mengatakan bahwa beberapa kemajuan signifikan sudah dicapai IPF sejak pertemuan di Singapura Juni 2024. Saya nggak tahu apa yang sudah dicapai itu, tapi itu menurut mereka. Sama kita kan kita masih fokus di kerangka acuannya gitu. Nah, jadi terobosan kolaborasi dan langkah konkret yang dilakukan mitra IPF ini untuk mewujudkan rantai pasok global yang tangguh dan memfasilitasi transisi terhadap sektor ekonomi bersih. Memang jadi masuk nanti dia ke just energy transisi, dan juga mewujudkan kemudahan investasi di kawasan Indo-Pasifik. Kita nggak mau kemudahan investasi ini nanti mengorbankan hak-hak buruh. Jadi kita hanya harus tetap berharap dan berjuang bahwa tidak boleh ada konvensi standar ILO, konvensi dasar ILO yang dilanggar, terutama soal hak-hak pekerja, hak-hak buruh, apakah itu soal perlindungannya, apakah kebebasan berserikatnya, apakah segala macam, buruh anak, lalu persamaan pendapatan segala macam. Memang belum sampai di sana, tapi di klausul atau di agreement itu memang harus membuat itu supaya dipatuhi oleh masing-masing gitu. Lalu ada juga entry into force terhadap pilar rantai pasok. Pilar itu kan ada beberapa Jadi pilar rantai pasok 4. Nah, pilar rantai pasok itu disitulah memang serikat buruh yang paling fokus gitu. Karena ada ekonomi bersih, ada ekonomi adil, dan akan dimulai sebenarnya Oktober tahun ini gitu.
Tapi saya belum dapat informasi juga mengenai ini. Nah, karena sudah dimulai mengadopsi pilar ketiga yaitu ekonomi bersih, maka kesempatan untuk mempererat kerjasama mitra IPF pada sektor ekonomi dapat diwujudkan beserta dengan perwujudan manfaat nyata melalui kolaborasi berkelanjutan gitu. Kita memang harus mengingatkan bahwa jangan hanya menyebut nama stakeholder terutama serikat buruh, tapi pada penyusunan nanti desain atau pelaksanaannya kita tidak terlibat. Jadi hanya begitu yang bisa saya sampaikan, yang sejauh ini yang saya tahu tentang perkembangan diskusi untuk Indo-Pacific Economic Framework ini. Tapi secara keseluruhan negara ini setuju untuk berkesinambungan memonitor pelaksanaan dari supply chain agreement, clean economy agreement, fair economy agreement. Dan mitra IPF juga akan mempersiapkan pertemuan council dan joint commission gitu. Banyak sih rencananya. Lalu negara-negara ini diharapkan saling mendukung untuk melaksanakan ratifikasi pilar-pilar IPF secara domestik. Saya tidak mau menyoroti negara lain, tapi kita berharap bahwa negara kita juga akan segera meratifikasinya gitu. Lalu pembahasan mengenai pilar rantai pasok, negara mitra IPF ini kan setuju bahwa supply chain agreement akan dioperasionalkan sebagai wadah membangun rantai pasok global yang tangguh, membangun iklim jual beli yang kompetitif, serta mempersiapkan atau mencegah disrupsi terhadap rantai pasokan global. Supply chain agreement ini juga akan dimanfaatkan sebagai wadah mendorong hak-hak pekerja yang sesuai dengan standar International Labour Organization. Saya sudah katakan tadi itu ya, penghormatan terhadap standar ILO. Lalu saya di ekonomi bersih memang melanjutkan program turunan dari kegiatan Clean Economy Investor Forum. Lalu ada lagi Indonesia berperan aktif dalam KOLID pada beberapa pertemuan serta akan membentuk satuan kerja publik swasta untuk Sustainable Aviation Fuel yang bekerja sama dengan Singapura. Negara ini juga mitra IPF juga menyambut dimulainya rangkaian inisiatif di bawah pilar 4 ekonomi adil, yaitu Technical Assistance and Capacity Building. Inisiatif ini bertujuan memperkuat usaha anti korupsi dan meningkatkan efisiensi dari administrasi perpajakan. Artinya isu yang ada di Indonesia ini semua dimiliki oleh negara-negara lain ini. Nah, teman-teman mungkin nanti setelah pembahasan kerangka acuan ini selesai, kita akan mendapatkan bahasa Indonesianya, baru kita akan bagi ke teman-teman di federasi-federasi supaya memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif tentang ini gitu. Nah, jadi saya sendiri nggak pernah bertemu dengan Pak Menko Airlangga tentang ini, tapi pada dasarnya di statement beliau menyambut baik implementasinya untuk mewujudkan rantai pasok domestik yang tangguh melalui transisi ekonomi bersih. Cuma saya khawatir dengan sekarang kan kita banyak PHK ya, terutama di manufaktur atau di padat karya, karena tadi membicarakan soal rantai pasok. Itu kan di rantai pasok yang paling banyak yang di PHK ini. Artinya pengawasan dan komitmen yang ada di agreement ini belum terjadi. Itu pengawasannya seperti apa? Kalau memang ini benar-benar menjaga soal pengiriman barangnya kah atau penghormatan terhadap hak buruhnya, artinya ini belum diimplementasikan sebenarnya di kita seperti itu, Dek. Nah, memang pemerintah juga mengatakan kita membangun infrastruktur industri yang ditargetkan ramah lingkungan dan resilient gitu. Itu tidak mudah, dan membangun infrastruktur kan tidak mungkin dalam tempo 3 bulan atau 1 tahun itu. Nah, itulah yang memang bisa dulu disampaikan, tidak bisa menyampaikan secara konkret, tapi yang kita tangkap sekarang adalah kita berterima kasih kita terlibat sebagai advisory di situ, kita terlibat dalam pembahasan kerangka acuannya, dan kita akan terlibat untuk membahas isu-isu yang lain beserta memastikan ketika agreement persetujuan ini sudah ditandatangani atau pemerintah Indonesia sudah meratifikasi, kita akan mengawal apakah benar-benar itu bisa apakah benar-benar dapat diimplementasikan atau memang benar dilaksanakan. Itu adalah tugas kita nanti gitu. Jadi kawan-kawan jangan pesimis. Inklusivitas itu sangat perlu, keterlibatan itu juga sebuah hal yang sangat baik kita terima, karena
ketika nama kita sebagai serikat buruh tidak ada dalam perjanjian yang mengatakan, yang membicarakan hak-hak buruh dan juga ketenaga kerjaan dan juga produksi-produksi yang dihasilkan mereka, di mana kita mayoritas bekerja di situ, itu juga saya kira menjadi negatif. Tapi penyebutan pengikut sertaan ke dalam tim ini adalah hal yang positif dan bagus untuk serikat buruh. Tidak semua serikat buruh yang mendapat privilege seperti kita duduk di dewan ini atau di badan advisory ini, tapi KSBSI duduk di sana saat ini. Itu adalah sebagai bukti bahwa organisasi kita ini adalah organisasi yang punya kredibilitas dan dapat diperhitungkan oleh pemerintah. Demikian kawan-kawan, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga tidak ada yang menganggap ini hanya permainan dan pesimis, tapi kita melihat bahwa kita di sini diperhitungkan dan semua usaha memang tidak bisa kita katakan harus tercapai dan terlaksana 100%, tapi itu butuh waktu dan butuh juga kolaborasi dari semua pihak. Sosial dialog adalah kuncinya. Terima kasih.